Please stand up. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Get ready for the prayer. Lift your head, bow your head, close your eyes. Let's pray together. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Greet our dear teacher. Afternoon secondary day. How are you today? I am fine and you? Fine, thank you. Okay, you can sit down please. Silakan duduk. Oke. Baiklah, saya mau menanyakan terlebih dahulu hari ini adakah siswa yang tidak masuk di kelas secondary 3? Iya. Ada. Alhamdulillah hari ini sudah ada yang masuk semuanya. Perlu kita ya tentang tepuk profil pelajar Pancasila. Oke, sudah terlihat? Ya, kita nanti memakai nada beca. Oke, silakan semuanya berdiri semuanya, kita nanti tepuk-tepuk. Nanti silakan ikuti tepuk seperti saya. Berdasarkan dan seterusnya. Dah? Oke. Biar lebih keras. Kayak pakai ini. Silakan semuanya bertepuk profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dalam mulia berkepentingan kota pengembangan diri kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dalam mulia berkepentingan kota pengembangan diri kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, silakan duduk semuanya. Dua, silakan duduk semuanya. Oke, kemarin kita sudah pelajari tentang faktor yang yang menyebabkan, dan sekarang adalah faktor yang menghambat. Nah, kira-kira apa saja sih faktor yang menghambat? Oke, sebelumnya saya tanyakan ke Kak Zulham. Terlihat tak gambarnya ini? Gambar orang-orang ini loh. Kira-kira ini orang yang ada di tempat seperti apa? Ya, pertanyaan buat Kak Zulham. Ini Kak, pertanyaan, apa yang menyebabkan penduduk seperti gambar tersebut sulit untuk berubah? Mungkin Kak Zulham tahu. Penduduk tersebut sulit berubah karena mereka berpengaruh dari pemerintah dan fasilitas mereka. Mereka sedang dalam keadaan hidup sederhana. Ya. Maksud dari sederhana itu mungkin lebih di bawah rata-rata. Oke. Kurang bantuan dari pemerintah. Begitu. Oke, mereka. Nah, sekarang adalah tujuan pembelajaran kita. Saya minta bantuannya sama Kak Ara. Ara mau dibacakan tujuan pembelajaran kita Kak? Yuk, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model kontekstual, teaching and learning siswa diharapkan mampu menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan benar, menyimpulkan faktor penghambat perubahan
sosial budaya pada suatu permasalahan dengan benar, meningkatkan motivasi belajar IPS dengan semangat, dan menyajikan hasil analisis faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan rasa percaya diri, jujur, disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab dalam bentuk laporan diskusi dengan teman. Manfaat pembelajaran. Oke, jika kita pelajari materi ini, kita akan bisa mengetahui faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita ke kelompok, saya bagi dulu. Hari ini nanti satu kelas saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Dan nanti setelah itu saya akan mengasih kalian sebuah worksheet yang mana setiap kelompok nanti worksheet berbeda dan di akhir nanti silakan dipresentasikan. Oke, kelompok 1 bintang, jalan rapat, biar dan akhir. Silakan menuju ke grupnya. Oke. Kelompok 2 diisi oleh Sani, Alia, Caya, Farid, dan Ilham. Silakan menuju tempat untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 Kak Sofia, Aram, Afel, dan Faruk. Silakan menuju tempat untuk kelompok 3. Karena ini belum ada ketuanya, silakan dipilih ketuanya. Yuk, kelompok 2 Kak Sani, kelompok 3 Kak Faruk, kelompok 1 Kak Nabil. Ini Kak Nabil, kemudian Kak Sani, Kak Faruk. Nanti mohon anggotanya dipastikan bekerja kelompok. Nah, setelah bagian kelompok selesai, lanjut ke LKPD. Silakan dibuka dulu LKPD-nya seperti kemarin sudah saya share di grup BA masing-masing. Kak Fabian sudah bisa membuka grup BA-nya. Oke, jangan misil Kak, itu LKPD-nya jangan dipindah-pindah. Kelompok 1 khusus mengerjakan LKPD khusus kelompok 1, kelompok 2 khusus mengerjakan LKPD kelompok 2, kelompok 3. Nah, sebelum kalian mengerjakan secara kelompok, saya akan menjelaskan sedikit sekilas tentang apa saja sih yang menyebabkan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, ini saya kasih gambar. Ini adalah gambar apa ya? Ini adalah gambar sekelompok suku yang ada di pedalaman. Karena suku itu berada di pedalaman, otomatis kalau jaraknya dari kota itu jauh, jarak dari keramaian itu jauh, dan akses untuk menuju ke sana itu jauh, maka secara otomatis orang-orang di sana itu akan sulit untuk berubah. Jadi kondisi masyarakat di sana mungkin yang sangat tradisional itu akan sulit mengalami perubahan sosial budaya. Nah, contohnya ya masyarakat yang ada di pedalaman itu jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, perubahan sosial budaya akan lebih lambat daripada orang-orang yang berada di pusat perkotaan. Saya bantu memastikan kelompok 1 untuk bekerja dan mengamati video terlebih dahulu. Bisa di play. Ini permasalahan 1, permasalahan 2. Nah, jangan lupa ketika mengerjakan nanti pastikan kalian membuka sumber dari mungkin handout-nya atau mungkin sumber dari buku itu, buku paket dari mana buku. Ini sama tak? Mana nomor ini?
Silahkan dibuka presentasi dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Jawaban yang pertama, suku yang menolak barang-barang modern. Yang kedua, suku yang mempertahankan adat istiadat karena takut dengan hal baru. sebelumnya bisa dilihat untuk slide-nya, kan lupa. Pertanyaan nomor 2. Perubahan apa yang terjadi jika keadaan penduduk seperti peristiwa pada berita di atas? Teknologi yang sulit dan pendidikan juga sulit. Nomor 3. Berikan solusi pada peristiwa berita di atas. Pemerintah harus bisa menjangkau masyarakat pedalaman atau terpencil. Soal nomor 4, simpulkanlah faktor penghambat perubahan sosial. Apakah ada peristiwa gambar di atas? Jawabannya, sikap masyarakat yang radikal. Sekian presentasi untuk peristiwa nomor 1. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Sebentar. Baru. Mana? Mohon maaf, saya hendak bertanya terhadap kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 2. Di sini ditanyakan perubahan apa yang sulit terjadi jika penduduk seperti peristiwa pada berita di atas. Yang ditanyakan adalah perubahan yang sulit terjadi. Namun bagaimana kok jawabannya teknologinya yang sulit dan pendidikannya yang sulit? Bisa tolong dijelaskan, Pak? Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Gibran. Oke, sebentar, ulangi lagi dengan jawaban yang keras. Jawab dengan keras. Salah tulis Kak Baru. Mohon maaf sebelumnya, saya salah tulis ya. Seharusnya itu perubahan apa yang sulit, seharusnya jawabnya teknologinya dan pendidikannya yang sulit berkembang. Jadi yang akan berkembang itu teknologi dan pendidikannya. Ya, yang sulit itu. Terima kasih. Kalau mutu kehidupannya menurut Anda bagaimana? Ya, sama kayak apa tuh nenek moyangnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Baru. Mungkin ada yang lain? Oke, baik. Jika tidak, silakan ditutup oleh kelompok 1. Dua belum. Peristiwa 2 ya. Untuk Silakan, peristiwa silakan. kedua, nomor 1 bisa dijawab oleh Kak Fabian. Soal pertama, peristiwa apa yang terjadi pada berita di atas? Jawabannya ialah penyebaran pendidikan di daerah pedalaman Indonesia. Lalu nomor 2, Untuk persoalan nomor 2, perubahan apa yang akan terjadi jika keadaan penduduk seperti peristiwa pada berita di atas, perubahan budaya dan untuk nomor 3, berikan solusi dampak negatif yang mungkin akan terjadi pada peristiwa berita di atas. Dampak negatifnya adalah kurangnya ilmu pengetahuan di pedalaman dan sulit mengetahui keadaan luar. Solusinya adalah menambah tenaga pengajar dan sekolah di pedalaman. Untuk nomor 4 dijawab oleh Kak Zahra. Karena faktor penghambat perubahan sosial, apakah ada
sosial apakah pada peristiwa berita di atas? Jawabannya, faktor menghambatnya perubahan sosial di atas dikarenakan kurangnya hubungan dengan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Sekian presentasi dari peristiwa kedua. Apakah ada pertanyaan? Tidak akan bertanya. Benar-benar. Ini kan nomor 3 kan memberikan solusi dampak negatif yang mungkin akan menjadi pada peristiwa di atas. Tapi ini malah kasih dampak negatifnya. Solusinya yaitu terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk solusinya itu sudah tertera, yaitu menambah tenaga pengajar dan sekolah di pedalaman. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, Kak Faru, apa? Tanya. Ini faktor penghambat. Ya, silahkan. Mohon maaf kepada kelompok 1. Di sini faktor penghambat perubahan sosial adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Apakah di sini faktor geografis ada faktor tempatnya juga mengaruhi? Apakah faktor geografis tempatnya tinggalnya seperti tempat bisa mempengaruhi? Ya, silakan dijawab. Terima kasih, Kak Faru. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, faktor geografis juga bisa terpengaruh seperti sungai, ya tidak ada jembatan mungkin. Ya, apakah mungkin berpengaruh, sangat berpengaruh. Sudah? Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan dipimpin untuk ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, perbuatan kami mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ganti ke kelompok selanjutnya. Oke, baik, semua kelompok sudah presentasi dengan baik. Untuk selanjutnya kita adalah kesimpulan. Coba kelompok 1 silakan disimpulkan kira-kira faktor yang menghambat perubahan sosial budaya itu kira-kira apa saja ya? Yuk. Ya, sikap masyarakat yang tradisional. 2, apalagi? Adanya prasangka terhadap hal baru. Prasangka terhadap hal baru. Oke, mungkin ada lagi? Kebiasaan. Silakan dibuka link tes pengetahuan yang sudah saya cek di Google Form. Google Formnya sudah saya taruh di grup WA Secondary 3. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengerjakan. Untuk yang selanjutnya adalah kita persiapan materi pelajaran selanjutnya adalah berkaitan dengan globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Maka materi globalisasi akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Mas President.